Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah yang akan kita baca masih berkaitan dengan salatu ahlil a'dzar, salat bagi orang yang punya uzur. Masih di hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai uzur karena beliau tidak bisa berdiri disebabkan penyakit wasir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imran, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Lakukanlah salat sambil berdiri, kalau enggak mampu lakukanlah salat sambil duduk, kalau enggak mampu lakukanlah salat sambil tidur miring. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa bagi mereka yang tidak bisa berdiri maka salatnya sambil duduk, dan bagi yang bisa hibrid, ya, sebagian berdiri sebagian duduk, maka harus hibrid, ya. Nanti berdiri jika bisa berdiri, duduk jika tidak bisa berdiri. Misalnya membaca surat bisa berdiri, maka dia harus berdiri. Dan ketika rukuk dia tidak bisa berdiri, maka silakan dia duduk kemudian rukuk sambil duduk dengan isyarat, di mana rukuknya lebih tinggi daripada sujudnya. Kemudian di sini ada satu kasus, ya. Apabila ada orang yang bisa sholat sambil berdiri tapi sendirian di rumah, namun kalau berjamaah dia bisanya hanya sambil duduk. Kalau sendirian bisa berdiri, tapi kalau berjamaah bisa sambil duduk. Mana yang lebih afdal? Datang ke masjid berjamaah tapi duduk, ataukah sholat sendirian di rumahnya sambil berdiri? Mana yang lebih afdal? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, pendapat yang pertama, yukhayyar bainahuma. Dia boleh milih mau sholat di rumah sambil berdiri atau sholat di masjid sambil duduk. Wa mala ilaihi Ibnu Qudamah, dan pendapat ini lebih dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Waqilah, dan ada yang berpendapat salatuhu fil jama'ati aula, waqila yusalli munfaridan qa'iman aula. Pendapat yang kedua mengatakan salat berjamaah lebih afdal meskipun harus duduk, dan pendapat yang ketiga mengatakan salat berdiri lebih dipilih, lebih afdal meskipun dia sendirian tidak jamaah. Qala sahibul insaf, penulis kitab Al-Insaf mengatakan, li'annal qiyama ruknun huwas shawab, li'annal qiyama ruknun la tasihus salatu illa bihi ma'al qudrati alaihi, wa hadha qadirun wal jama'atu wajibun tasihus salah biduniha. Kata penulis kitab Al-Insaf bahwa pendapat yang benar lebih baik dia sholat sambil berdiri meskipun di rumah, karena berdiri itu rukun dalam sholat wajib, dan orang ini mampu meskipun harus sendirian sholatnya, tidak berjamaah. Sementara status sholat jamaah hukumnya wajib, namun bukan rukun sholat, dan sholat sah ketika dilakukan tanpa berjamaah. Wallahu a'lam. Sehingga ada khilaf dalam masalah ini, dan wallahu a'lam secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang mengatakan lebih baik Anda berdiri meskipun tidak berjamaah. Contohnya, ya, kalau di masjid kan tidak semua tempat ada tempat untuk nyender. Misalnya dia berada di belakang imam atau di saf tengah, mau nyender pakai apa? Tidak bisa. Tapi kalau di rumah dia bisa nyender. Dia sediakan tempat khusus untuk sholat sehingga dia bisa nyender dan berdiri ketika sholat.
Namun dia sendirian, tidak berjamaah. Dan yang lebih afdal adalah dia berdiri meskipun tidak berjamaah daripada dia berjamaah namun dia tidak bisa berdiri. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, masalah duduk kita sudah selesai. Berikutnya kita akan beralih ke salat sambil tiduran. Apabila tidak bisa duduk, maka salatnya muttaji'an, salat sambil tiduran miring ke samping. Dan Nabi SAW memberikan saran kepada Imran bin Husain, fa illam tastati' fa'ala janbin. Kalau kamu tidak bisa salat sambil duduk, maka salatlah sambil tidur miring. Fa'ala janbin, salatlah sambil tidur miring. Sehingga bagi siapa yang tidak bisa duduk, maka salatnya sambil tidur, dan tidur yang harus dilakukan adalah tidur miring. Miring kemana? Kanan atau kiri? Dalam hadis tidak disebutkan miring kemana. Karena itu yang paling afdal adalah lakukan yang paling mudah. If'alu ma huwa ashal minhuma. Lakukanlah yang paling mudah antara miring kanan atau miring kiri. Sebagian orang miring kanan lebih gampang, sebagian yang lain miring kiri lebih gampang. Tapi kalau sama-sama gampang, bisa miring kanan, bisa miring kiri, al-afdal ayyaf'ala, maka yang lebih afdal adalah fal ayman, al-afdal. Yang lebih afdal adalah miring ke kanan. Sehingga kalau sholat sambil tidur, pertama saya ulang, tidurnya miring. Yang kedua, miring kanan atau miring kiri, pilih yang lebih mudah. Kalau sama mudahnya, saya bisa miring kanan, bisa miring kiri. Kalau begitu, yang paling afdal miring kemana? Kanan. Wa yakunu wajhuhu ilal qiblah, dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Berarti kalau miring ke kanan, wajah menghadap ke arah kiblat, maka kepala di mana? Kalau Indonesia di utara. Kepala di utara, lalu miring ke kanan, wajah menghadap ke arah kiblat. Baik, kita ulangi ya urutannya. Tidurnya harus miring. Jika bisa miring, menghadap ke arah kiblat. Ke kanan dan ke kiri, pilih mana yang paling gampang. Kalau sama-sama gampang, maka miring ke kanan lebih afdal. Nah, selanjutnya, wa yumi'u bi ra'sihi ila sadrihi qalilan liruku' wa yumi'u aktsara lisujud. Lalu tata caranya, apabila ruku maka dia berisyarat kepalanya ditekuk sedikit. Kalau dia sujud kepalanya ditekuk lebih banyak dalam posisi miring. Sehingga berisyarat dengan kepalanya sebagaimana orang yang duduk ketika sholat. Kalau nggak bisa Pak, kepalanya pusing. Dan orang sholat sambil tiduran pusing. Pusing. Sehingga dia kepalanya nggak bisa digerakkan. Maka yang seperti ini, fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah sholat sebisanya. Selanjutnya, kalau tidak bisa tidur miring, maka yusalli mustalqiyan. Tidurnya terlentang. Warijlahu ilal qiblah, kakinya dihadap kiblat. Wal afdal ayyarfa'a ra'sahu qalilan, dan yang paling afdal diangkat kepalanya sedikit sehingga bantalnya dikasih atau kepalanya dikasih penyangga bantal. Apalagi sekarang kasur rumah sakit, ranjang rumah sakit itu bisa diangkat bagian belakang, bagian kepala bisa dinaikkan. Lihat tajha ilal qiblah, agar dia bisa menghadap ke arah kiblat. Wa dzalika nau'un istiqbal, dan ini termasuk salah satu bentuk menghadap.
Dan ini mirip seperti orang yang sholat sambil berdiri tapi dia di posisi tidur. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Nah sekarang selonjor ke arah kiblat itu dari apa? Radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah dalam Muntaqal Akhbar, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan setelahnya juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir. Di situ ada pernyataan fa illam yastati shalla mustalqiyan wa rijlahu ilal qiblah. Kalau orang tidak bisa tidur miring, maka dia tidur terlentang dan kakinya ke arah kiblat. Nah, sekarang kakinya ke arah kiblat, selonjor ke arah kiblat itu boleh atau tidak? Selonjor ke arah kiblat boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa alasannya? Jenengan selonjornya itu, Masya Allah, itu contoh real yang bisa kita lihat ya, yang di belakang. Tidur terlentang, kakinya ke arah kiblat. Selonjor ke arah kiblat itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh itu pertimbangannya apa? 1, dalil. 2, perasaan. 3, logika. Pertimbangannya apa? Dalil. Kalau dalil, dalilnya apa? Ada sebagian orang yang pernah menegur ya, waktu di Masjidil Haram, selonjor ke arah Ka'bah. Di Masjidil Haram kan selonjornya ke arah Ka'bah. Ditegur tidak boleh. Kenapa? Ya karena ini selonjor ke arah kiblat. Maka kami bertanya, apa alasan tidak boleh selonjor ke arah kiblat? Kalau alasannya perasaan, ya ini tidak bisa diterima. Perasaan Anda dengan perasaan saya beda. Terus mana yang harus dipakai? Kalau alasannya sopan santun itu ada standarnya. Dalam urusan syariat, sopan santun ada standarnya. Nabi SAW pernah beliau naik onta ketika tawaf. Dan saat di Hajar Aswad, Rasulullah SAW menjulurkan tongkat beliau, diletakkan di tempatnya, diarahkan ke Hajar Aswad. Lalu ujung tongkat yang tersentuh Hajar Aswad dicium oleh Nabi SAW. Kemudian beliau jalankan ontanya. Lanjut tawaf. Sehingga ini jadi salah satu sunnah. Ketika di Hajar Aswad, boleh menggunakan tongkat, kemudian dicium ujung tongkatnya. Meskipun di zaman sekarang hampir tidak mungkin. Ya. Misalnya bawa galar. Ya. Terus pas tawaf, kok adu-aduan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung ditangkap itu, ya. Nggak lama itu. Nah, apakah nunjuk seperti itu termasuk sikap sopan? Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti sopan. Yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti sopan. Dan tidak mungkin tidak ada yang tidak sopan. Sehingga sopan santun itu dalam urusan seperti ini ada standarnya tersendiri. Ya, meskipun kalau dalam budaya bisa jadi punya standar yang berbeda. Tapi kita bicara agama dan bukan bicara budaya. Baik. Dan justru hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi kita baca menunjukkan bahwa selonjor ke arah kiblat tidak dilarang. Sehingga tidur di mana kaki selonjor ke arah kiblat tidak dilarang. Kalau selonjor ke arah ustadz boleh nggak? Boleh ya? Gak apa-apa. Baik. Yang penting apa Pak? Jangan tidur gitu aja. Sehingga dari sini kita bisa melihat keterangan para ulama bagi mereka yang tidak bisa tidur miring.
Lalu mereka diminta untuk sholat sambil tidur terlentang dan kaki selonjor ke arah kiblat. Itu tidak termasuk di antara bentuk pelanggaran. Karena tidak mungkin orang sakit kakinya diminta untuk nekuk terus ketika sholat. Dan itu justru akan memberatkan dirinya. Nah, selanjutnya, kalau sholatnya terlentang, apa yang harus dilakukan? Isyarat dengan kepala. Ketika ruku, ditekuk sedikit, sebisanya. Kalau nggak bisa, Pak, Masya Allah, saya nggak kuat, nekuk leher sedikit nggak kuat. Kalau nggak bisa, maka dalam hal ini dia nggak bisa gerak apapun. Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, dia berisyarat dengan kelopak matanya. Sehingga kalau ngadeg pas berdiri itu mendelik. Nah, gitu ya. Ketika ruku, dia tekuk atau dia kok tekuk. Kelopak matanya ditutupkan sebagian. Derip-derip. Ketika sujud, merem. Sebagai isyarat ketika dia salat sambil tidur terlentang. Orang di ruangan ICU, badan penuh selang, dan tidak tahu jam, semuanya serba pusing, badan lemes. Itu Masya Allah ya. Dia hanya bisa ketap-ketop, tapi tidak bisa bergerak apapun. Maka sebagian ulama mengatakan, fataha tarfahu. Dia menggunakan yumi'u bitarfih. Dia berisyarat dengan kelopak matanya. Yaghmidu ainahu qalilan liruku'. Kalau ruku' matanya ditutup sedikit. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah fataha tarfahu. Ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah, matanya dibuka. Kalau sujud, aghmadha aktsar, matanya ditutup. Wa daliluhum, dan dalilnya adalah sebuah ungkapan yang itu disebutkan dalam hadis Ali tadi. Fa illam yastati au ma'a bi tarfihi. Kalau dia enggak bisa melakukannya, maka dia berisyarat dengan kelopak matanya. Wa hadhil jumlah la wujuda laha fi hadis Ali. Tapi yang lebih tepat, keterangan ini tidak disebutkan dalam hadis Ali, baik riwayat Daruqutni maupun Al-Baihaqi. Dan zahirnya ini bukan hadis dari Ali bin Abi Thalib seperti yang tadi kita isyaratkan. Tayyib. Namun ini ijtihad dari para ulama bahwa mereka yang tidurnya terlentang maka rukuk dan sujudnya pakai apa? Kelopak mata. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Apabila ada orang yang dia tidak bisa bergerak sama sekali, yang bisa hanya ketap-ketop kelopak matanya, maka kewajiban sholat jadi gugur. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dengan alasan bahwa jika orang itu sudah tidak punya kemampuan untuk bergerak sama sekali, maka sholat menjadi gugur baginya. Dan ketap-ketop itu bukan termasuk ibadah sholat. Bukan termasuk gerakan dalam sholat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Annahu tasqutu anhul af'al li'ajzihi anha dunal aqwal liqudratihi 'alaiha. Bagi orang yang enggak bisa bergerak sama sekali, dia boleh tidak bergerak apapun ketika sholat. Tapi dia wajib membaca semampunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Oleh karena itu orang yang seperti ini yang dimainkan adalah niatnya. Saat posisi tenang, dia berniat berdiri. Ketika ruku, dia baca Allahu Akbar lalu niat ruku. Meskipun badannya tidak bergerak. Dia tidur terlentang. Ketika berdiri, dia pasang niat berdiri. Ketika ruku, dia pasang niat ruku.
Ketika sujud dia pasang niat sujud, meskipun badannya tidak bergerak. Yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Niatnya. Hadzal qaul dzakarahu sahibul insaf, dan pendapat ini yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Insaf. Kemudian di sini ada keterangan dari Ibnu Utsaimin. Wa amma qaulul ammah, adapun keterangan masyarakat awam, innahu yumi'u bil isbu', bahwa orang yang tidak bisa bergerak maka salatnya itu diwakili dengan gerakan jari. Fahadza la aslalahu fi sunnah, ini sama sekali tidak punya dalil. Walam yakul bihi ahadun min alhil ilmi fi ma'alam, dan tidak ada seorang pun di antara ulama yang pernah mengatakan pendapat ini fi ma'alam, setahu saya, menurut penulis. Sehingga kalau ada yang mengatakan bagi orang yang nggak bisa apa-apa salatnya sambil pakai jari, kalau berdiri dirijine ngadeg, rukuk ditekuk, sujud diselehne. Kata beliau, saya tidak mengetahui adanya satupun ulama yang menyarankan seperti ini. Kalau ketap-ketop, ini masih ada sebagian ulama yang menyarankan. Tapi kalau pakai jari, tidak ada satupun ulama yang menyarankan. Sehingga yang lebih tepat adalah pilih salah satu pendapat tadi. Pertama, gunakan kelopak mata. Yang kedua, tidak bergerak sama sekali tapi dibedakan dengan apa? Niat. Yang ketiga, ini pendapat terakhir tadi, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, gugur kewajiban baginya salat ketika dia tidak mampu melakukan salah satu amal salat apapun. Wallahu a'lam. Tapi pendapat yang ketiga ini pendapat yang marjuh, sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan amal itu semampunya, untuk dilakukan semampunya. Dan selama masih bisa membaca, maka orang harus membaca. Sehingga ketika sholat, bisanya hanya baca Fatihah, ya sudah, sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Kalau ada orang yang otaknya sudah mati, brain dead, tapi batang otaknya masih berfungsi. Sehingga ketika batang otak masih berfungsi, dia masih hidup. Akhirnya semua kerja organ diwakili oleh mesin. Jantung berdetak dengan mesin, paru-paru dihembuskan angin dengan mesin, ngembang ngempis dengan mesin. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah masih wajib sholat? Kalau brain dead berarti pasti dia sudah hilang ingatan. Itu hanya bertahan. Wallahu a'lam, mungkin dokter lebih paham ya. Kalau dia sudah hilang ingatan sama sekali, sudah enggak tahu apapun, maka dia sudah tidak wajib sholat. Yang wajib sholat itu masih bisa mengenali lingkungan, kenal siapa dirinya, akalnya masih berfungsi. Kalau akalnya sudah tidak berfungsi, maka sudah tidak lagi wajib sholat. Wallahu a'lam. Kita melayani orang saya juga, kemudian kita layani di akhir-akhirnya itu respon masih ada, cuman gerak bicara tidak bisa. Apa itu kita sudah betul untuk melayani mundur bisa? Respon masih ada. Respon itu masih. Kalau masih ada respon berarti akalnya masih ada. Ya, dilayani. Jadi pas
apa waktu sholat apa diwudukan atau ditayamumkan. Ayo sholat iki dipandu. Mungkin bisa jadi dia ketika sholat mau gitu. Assalamualaikum sampai salam dari mulai takbiratul ihram sampai salam mau Tidak apa-apa kalau dia hanya bisa itu responnya. Orang bisu itu tidak bisa mengucapkan Al-Fatihah. Dan dia ketika membaca dalam sholat kan tidak boleh pakai isyarat ya. Bahasa bisu yang kayak gini dalam sholat boleh nggak? Tidak boleh, terlalu banyak gerakan. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Tidak boleh. Meskipun ada ya, halaqah tahfidz Quran orang bisu. Di internet ada itu, di YouTube ya. Halaqatus Sum. Di daerah Taif. Mungkin di daerah yang lain juga ada, di Jogja katanya ada. Pesantren Tunarungu. Sehingga dia ketika setoran hafalan itu pakai isyarat tangan. Pakai isyarat tangan ini kayak isyarat orang bisu gitu. Cuman ketika sholat kayak gitu enggak boleh. Sehingga orang bisu ketika sholat ya Allahu Akbar anteng plek wis. Nah, kamu mengucapkan apa? Innamal a'malu binniyat. Dia tahu baca Fatihah. Dia tahu nanti harus rukuk, dia tahu. Dengan apa yang dia lihat dan isyarat yang dia pahami. Tapi dia tidak boleh ketika sholat orang bisu terus sambil berisyarat. Tangan itu tidak boleh. Sehingga dalam posisi ini, fattakullah mastatum, Allahu Akbar, kemudian dia diam saja. Nah, bisa jadi orang itu kita kiaskan dengan orang bisu, bisa ya tidak apa-apa sampai selesai sholat. Wallahu a'lam. Silakan. Jadi saya kemarin juga sempat ditanya orang, ada orang yang kena tumor di otaknya sampai ingatannya itu banyak yang hilang. Itu masih wajib sholat atau tidak? Ingatan hilang itu ada dua, Pak. Pertama, hilang ingatan sampai gila. Yang kedua, hilang ingatan yang tidak sampai gila. Hilang ingatan yang sampai gila itu sampai dia lupa siapa dirinya, lupa siapa suaminya, siapa anaknya, dia lupa. Orang yang kayak gini nggak wajib sholat. Yang kedua, hilang ingatan dalam arti hilang hafalan. Kalau ini tetap wajib sholat, meskipun hilang hafalan. Sebelumnya masih ingat Fatihah, tapi sekarang sudah lupa Fatihah. Lupa doa rukuk, lupa doa sujud. Tapi gerakan dia tahu. Setelah ini gerakan ini. Maka orang ini tetap wajib sholat dan kalau bisa diimami. Boleh jadi makmum, ikuti saya ya. Nanti rukuk, sujud dan seterusnya ikuti imam. Wal imamu dhamin, dan imam itu dhamin, yang menanggung kekurangan dari makmum. Wallahu a'lam. Nah. Bisa juga kalau tidak diimami, didampingi. Sehingga saat baca Fatihah kita menyuarakan Fatihah dengan keras yang didengar oleh yang bersangkutan. Saat rukuk kita ucapkan Allahu Akbar rukuk. Subhana rabbiyal azim. Biar dia ngikuti gerakan kita atau ngikuti komando kita. Nah.
Nah, fattaqullaha mastata'tum itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban. Misalnya orang diajak puasa, ayo puasa, besok Ramadan wajib puasa. Dan dia mahasiswa S1. Loh, saya nggak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Masya Allah. Dijak puasa ora gelem alasannya fattaqullaha mastata'tum. Kita kan tidak mungkin curiga. Oh, jangan-jangan kamu ini nggak sanggup puasa karena sudah sepuh. Kan tidak ada mahasiswa S1 sudah sepuh ya. Batas usia maksimal berapa di sini? UI berapa? 25 misalnya. Tidak mungkin mahasiswa dengan usia 25 tahun kemudian dia nggak mampu puasa, tidak mungkin. Maka ini bukannya nggak mampu tapi nggak mau. Sehingga orang diajak ke masjid karena dia sibuk lalu dia bilang fattaqullaha mastata'tum. Loh, kamu bisa kerja kok nggak bisa ke masjid? Dia bisa beraktivitas kerja, kenapa nggak bisa ke masjid? Kecuali kalau pekerjaannya nggak bisa ditinggalin. Kalau pekerjaannya nggak bisa ditinggalin, bisa beralasan fattaqullaha mastata'tum. Saya nggak bisa sekarang. Karena ini nggak bisa saya kerjakan. Ini kalau saya kerjakan, ini jeblok. Misalnya dia nunggu reaktor ya. Atau nunggu apa begitu. Yang dia tidak mungkin meninggalkannya. Seperti bagian keamanan, itu tidak meninggalkan tugas yang dia jaga. Nah, kalau itu beralasan fattaqullaha mastata'tum bisa. Tapi kalau pekerjaannya bisa ditinggal untuk sholat jamaah ya jangan beralasan fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Yang kedua, orang yang demam, di dekatnya ada air. Apakah boleh tayamum? Jawabannya boleh. Sebab alasan bolehnya tayamum itu ada dua. Pertama, tidak mendapatkan air. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Jadi tidak bisa menggunakan dan tidak mendapatkan media air. Meskipun ada air, tapi beliau kalau kena air malah semakin menggigil. Maka boleh sholat sambil tayamum. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.